Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Amin. Haleluya. Dari tempat ini saya melihat wajah-wajah yang ceria dan sukacita. Bapak Ibu Saudara sekalian sehat? Haleluya. Saya juga melihat wajah-wajah yang ceria yang baru saja mendapatkan THR. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, boleh menikmati berkat Bapak Yahweh yang Bapak Yahweh kirim lewat hari raya iman percaya lain. Tidak jadi masalah, karena siapapun itu bisa dipakai oleh Bapak Yahweh tangannya untuk memberkati kita. Amin. Saudara boleh bersukacita menikmati berkat Bapak Yahweh. Saudara boleh pakai berkat itu untuk berpergian, bertamasya kemana-mana. Tetapi saya ingin mengingatkan, sebelum jam-jamnya ibadah, pulanglah, kembalilah, dan layanilah, senangkanlah Bapak Yahweh yang sudah memberkati saudara pada pagi hari ini. Amin. Jadi, jangan saudara jadi orang percaya, atau jangan jadi saudara itu anak Tuhan yang saya sebut orang percaya atau anak Tuhan kampungan. Ngerti maksudnya saudara? Orang percaya kampungan itu seperti apa? Orang percaya yang baru diberkati sedikit terus lupa Tuhan, lupa ibadah. Nah itu orang percaya kampungan. Ini sama seperti siapa? Orang kaya baru. Orang kaya baru kan begitu saudara. Baru diberkati sedikit sudah lupa Tuhan, lupa ibadah. Jadi boleh saudara pakai berkat-berkat Bapak Yahweh itu untuk menikmati liburan ini. Tapi sebelum jamnya ibadah, waktu-waktunya ibadah, pulanglah, kembalilah untuk saudara mengasihi dan melayani Bapak Yahweh, supaya ketika saudara itu bisa kembali, saudara tidak lupa Tuhan sekalipun Tuhan memberkati saudara. Saudara tahu apa yang akan dilakukan Bapak Yahweh kepada saudara selanjutnya? Bapak Yahweh itu akan mempercayakan berkat yang lebih besar lagi untuk saudara. Amin. Tapi kalau saudara baru dipercayakan berkat sedikit, sudah lupa Tuhan, sudah lupa ibadah, ya sampai kapanpun Bapak Yahweh tidak akan mempercayakan berkat yang besar. Karena apa? Bapak Yahweh melihat baru tak berkati sedikit, yang cuman tak tambahi 1 kali gajinya. THR itu kan 1 kali gaji toh? Baru tak tambahi sedikit sudah lupa sama aku, sudah lupa sama ibadah. Di situ Bapak Yahweh tidak akan bisa mempercayakan berkat yang lebih besar kepada saudara. Jadi, buatlah Bapak Yahweh itu selalu bisa mempercayakan berkat-berkat yang besar kepada saudara dan saya. Amin. Haleluya. Pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan membayar hutang saya, yaitu menyampaikan firman Tuhan yang sempat saya tunda karena saya harus menyampaikan sesuatu kepada saudara beberapa minggu yang lalu. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan berbicara tentang kejanggalan Paskah Kristen. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti kita ketahui, Paskah Kristen memang sudah lewat beberapa hari yang lalu. Tetapi pada hari ini saudara, saya masih akan berbicara tentang Paskah, karena kita yang ada di tempat ini belum merayakan Paskah. Karena Paskah yang benar, yang sesuai dengan kitab suci, itu diperingatinya setiap tanggal berapa saudara? Setiap tanggal 14 bulan Nisan. Dan tanggal 14 bulan Nisan tahun ini jatuh pada tanggal 21 April di atas
jam 6 sore. Jadi nanti pada tanggal 21 April jam 18.30, di situ kita akan bersama-sama merayakan 2 hari raya pertama berturut-turut, yaitu Pesah dan Hamasah, atau Paskah dan roti tidak beragi. Jadi itulah Paskah yang sesuai dengan kitab suci, yang nanti akan kita peringati bersama-sama. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang akan kita dengar pada pagi hari ini? Ini adalah kelanjutan dari firman Tuhan yang kita dengar beberapa minggu yang lalu. Yang saya katakan firman Tuhan yang akan kita dengar pada pagi hari ini masih ada benang merah atau kaitannya dengan perayaan Purim, yaitu tentang Ratu Wasti yang menolak panggilan Raja Ahasweros untuk datang ke pesta raja. Dan Ratu Wasti yang membuat pesta sendiri ini adalah simbol dari orang-orang atau simbol dari kekristenan dan Katolik yang tidak memenuhi panggilan Raja semesta alam ini, yaitu Yahweh Elohim, untuk datang ke pesta Raja Yahweh, yaitu pesta 7 hari raya yang diperintahkan Bapak Yahweh di kitab Wayikra atau kitab Imamat 23 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-44. Tetapi rupanya orang-orang ini atau kekristenan dan Katolik itu justru membuat pesta hari raya sendiri di luar hari raya yang adalah ketetapannya Elohim atau ketetapannya Tuhan. Seperti apa? Mereka bukannya merayakan 7 hari raya, tapi justru bikin pesta hari raya sendiri seperti Paskah yang salah peringatan, seperti yang dilakukan beberapa hari yang lalu. Mereka justru bikin pesta hari raya sendiri yang disebut Natal 25 Desember, dan mereka justru bikin pesta sendiri, yaitu hari-hari raya lainnya, di luar 7 hari raya yang ditetapkan oleh Bapak Yahweh. Coba kita buka kitab suci kita bersama-sama di dalam kitab Ester pasal pertama ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-12. Ester pasal pertama ayat 9 sampai 12, di situ dikatakan, juga Ratu Wasti mengadakan pesta untuk para wanita di dalam istana kerajaan milik Raja Ahasweros. Pada hari yang ke-7, ketika hati raja selang karena anggur, ia memerintahkan Mehuman, Bista, Harbona, Bigta, dan Abagta, Setar, dan Karkas, ke-7 sida-sida yang melayani di hadapan Raja Ahasweros, untuk membawa Ratu Wasti ke hadapan raja dengan memakai mahkota kerajaan untuk memperlihatkan kecantikannya kepada seluruh rakyat dan para pembesar karena dia elok penampilannya. Tetapi Ratu Wasti menolak atau menerima itu, saudara. Menolak untuk menuruti perintah raja melalui perantaraan sida-sida. Raja sangat marah dan murkanya menyala di dalam dirinya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui ayat-ayat ini kita membuktikan bahwa Ratu Wasti itu memang betul menolak panggilan Raja Ahasweros untuk datang ke pesta raja yang diadakan oleh Raja Ahasweros. Tetapi pada waktu itu Ratu Wasti ini justru bikin apa? Bikin pesta sendiri, saudara, bersama wanita-wanita yang ada di dalam kerajaannya Raja Ahasweros. Jadi wanita-wanita tersohor, pesohor-pesohor wanita, kenalannya Ratu Wasti itu ceritanya diundang sama Ratu Wasti sendiri untuk bikin pesta sendiri. Tetapi di waktu yang bersamaan, Raja Ahaswerosnya juga bikin pesta kerajaan, saudara, bikin pesta raja di dalam kerajaan. Dan ini sebetulnya
satu simbol orang-orang percaya, atau bisa dikatakan orang-orang percaya itu kalau saya kerucutkan, itu adalah simbol dari orang-orang Kristen dan Katolik yang sekarang ini bukannya merayakan 7 hari raya, tetapi justru bikin pesta hari raya sendiri di luar 7 hari raya yang ditetapkan Elohim atau ditetapkan Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, jangan dikira ketika sekarang ini kekristenan dan Katolik merayakan hari raya di luar yang ditetapkan Bapak Yahweh, saudara jangan pernah berpikir bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak ada spirit atau rohnya. Saya sudah pernah memberitahu di tempat ini bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini tidak bergerak sendiri. Perhatikan ini baik-baik. Segala sesuatu yang terjadi atau bergerak di alam semesta ini tidak bergerak dengan sendirinya. Tetapi segala sesuatu yang bergerak dan terjadi di alam semesta ini, itu ada spirit atau ada roh yang menggerakkan. Bapak Yahweh, kalau Bapak Yahweh ya saudara ya, ini hanya mengundang kita untuk merayakan hari raya yang ditulis di dalam kitab suci dan juga hari raya yang dinubuatkan di dalam kitab suci. Yang ditulis itu 7 hari raya, yang dinubuatkan ada berapa hari raya lagi? 3 hari raya. Apa itu? Yang pertama Hanukah, lalu Purim dan Tisha B'Av. Tisha B'Av itu juga hari raya yang dinubuatkan di dalam kitab suci. Sekalipun ada orang yang gagal paham, mengatakan kalau Tisha B'Av itu tidak ada di dalam kitab suci. Ini keliru saudara. 3 hari raya tambahan, seperti Purim, Tisha B'Av dan Hanukah, itu hari raya yang dinubuatkan di dalam kitab suci. Hanukah nubuatannya apa? Setelah perintah merayakan 7 hari raya di dalam kitab Wayikra atau Imamat 23 ayat 1 sampai 44. Dan Imamat 23 itu berakhir di ayat 44. Kemudian lanjut pasal 24-nya dari kitab Imamat. Di situ sebetulnya ada nubuatan perintah untuk menyalakan pelita menorah. Itu ada nubuatannya. Lalu Purim itu juga latar belakang kisahnya. Demikian pula dengan Tisha B'Av, hari raya tanggal 9 bulan Av. Tisha itu 9, B'Av itu artinya bulan Av gitu loh. Nah, hari raya Tisha B'Av itu latar belakangnya juga sama seperti Hanukah. Ada di dalam kitab suci. Orang-orang Yahudi yang mengalami penyiksaan. Bukankah itu ditulis di dalam kitab suci? Orang-orang Yahudi yang mengalami penindasan dan penyiksaan, itu juga ditulis di dalam kitab suci. Demikian pula dengan bait suci yang dihancurkan. Lalu orang-orang Yahudi yang hampir saja nyawanya sudah ada di ujung tanduk, di tangannya seseorang yang gila hormat yang namanya Haman. Tetapi saat itu orang-orang Yahudi diselamatkan. Itulah latar belakangnya perayaan Purim. Jadi setiap hari raya baik yang ditulis maupun dinubuatkan, itu semua latar belakangnya ada di dalam kitab suci. Kalau tidak ada di dalam kitab suci, tentunya kita tidak akan memperingati atau merayakannya. Jadi Bapak Yahweh itu hanya mengundang kita saudara untuk merayakan hari raya yang ditulis dan dinubuatkan di dalam kitab suci. Nah, kalau yang dirayakan bukan 7 hari raya yang ditetapkan oleh kekristenan dan oleh Katolik sekarang ini jelas spirit atau roh yang menggerakkan itu tidak lain adalah spirit atau rohnya bapaknya para pendusta, yaitu setan.
Jadi kalau yang dirayakan itu bukan 7 hari raya yang ditetapkan dan bukan hari raya yang dinubuatkan selain 7 hari raya. Jelas di sini spirit atau roh yang menggerakkan itu jelas spirit atau rohnya bapaknya para pendusta. Bapaknya para pendusta itu siapa? Setan, saudara-saudara sekalian. Nah, tetapi kita patut bersyukur karena kita yang ada di tempat ini. Sekarang ini kita sudah merayakan dan memperingati hari raya yang benar sesuai dengan kitab suci. Tetapi saudara-saudara sekalian yang mendengarkan firman ini di luaran sana, kalau saudara masih merayakan hari raya yang tidak diperintahkan Tuhan, yang tidak diperintahkan Bapak Yahweh seperti Jumat Agung, Natal 25 Desember, Paskah yang salah peringatan, Rabu Abu, Jumat Agung. Kalau saudara masih merayakan hari-hari raya yang tidak diperintahkan oleh Tuhan ini, saudara mesti hati-hati. Karena sekali lagi, segala sesuatu yang terjadi dan bergerak di alam semesta ini, itu ada spirit yang menggerakkan dan mereka tidak bergerak dengan sendirinya, saudara. Itu ada spiritnya, ada rohnya yang menggerakkan. Saudara mesti hati-hati, termasuk ketika saudara merayakan hari raya, tetapi hari raya itu bukan yang diperintahkan Yahweh atau Tuhan. Hati-hati, spirit atau roh yang suruh saudara merayakan hari raya tersebut, itu bukan rohnya Tuhan loh. Ya, bukan spiritnya Tuhan, bukan spiritnya Bapak Yahweh. Karena semua hari raya itu bukan perintahnya Tuhan, bukan perintahnya Bapak Yahweh. Jadi coba renungkan. Kalau sekarang saudara-saudara yang mendengarkan firman ini di luaran sana, saudara sudah tahu. Kalau Jumat Agung, Natal 25 Desember, Paskah yang salah peringatan, yang seharusnya untuk memperingati kematian juru selamat, tetapi saudara pakai untuk memperingati kebangkitannya juru selamat, dan itu keliru. Lalu saudara justru merayakan yang namanya Rabu Abu, Kamis Putih, dan sebagainya. Itu semua tidak tertulis di dalam kitab suci. Dan itu otomatis kalau tidak tertulis di dalam kitab suci, itu semua dari Tuhan atau bukan, saudara? Bukan dari Tuhan. Sekarang saya kembalikan kepada saudara-saudara yang mendengarkan firman ini dimanapun saudara ada. Secara khusus saudara-saudara yang dari kalangan kekristenan dan Katolik. Apakah setelah saudara mendengar kebenaran ini, bahwa hari raya yang saudara rayakan itu bukan perintahnya Tuhan, saudara masih akan merayakan hari raya itu? Apakah saudara masih mau disesatkan? Atau saudara akan keluar dari penyesatan itu? Semua saya kembalikan kepada saudara. Kalau saudara berhikmat, seharusnya saudara keluar dari penyesatan itu. Tetapi sekali lagi, ini kalau saudara itu berhikmat, keluarlah dari penyesatan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau beberapa minggu yang lalu kita sudah bersama-sama melihat soal kejanggalan perayaan Jumat Agung, hari ini kita akan bersama-sama melihat tentang kejanggalan Paskah Kristen. Yang pertama yang akan kita lihat kejanggalannya adalah yang sudah sering saya sampaikan di tempat ini, saudara. Tetapi saya harus menyampaikan lagi dan harus saya tulis yang tujuannya supaya ketika orang itu lupa dengan penjelasan saya. Orang bisa setel video saya dan kalau lupa bisa di-pause lalu dibaca sendiri dengan intonasi atau nada bicaranya sendiri. Jadi ketika saya banyak nulis seperti ini, saudara, ini sebetulnya saya juga punya tujuan begini. Supaya kalau orang itu membaca tulisan ini dengan intonasi atau dengan nada bicaranya sendiri, harapan saya
orang itu akan lebih mudah memahami maksud dari pengajarannya. Kadang kalau saya sampaikan dengan lisan, cuma lisan begini, orang bisa lupa. Nah kalau ada tulisannya, pada saat lupa, di rewind, disetel lagi, di pause, dibaca dengan intonasi nada bicaranya sendiri. Harapan saya di situ orang akan lebih memahami maksud pengajarannya. Jadi yang pertama yang sudah sering saya sampaikan di tempat ini adalah tentang janggalnya Paskah Kristen yang memperingati kebangkitan Juru Selamat. Padahal kitab suci tidak pernah menulis Paskah untuk memperingati kebangkitannya Juru Selamat, tapi Paskah untuk memperingati kematian Juru Selamat, karena Yesus Sang Juru Selamat menggenapi Pesah atau Paskah dengan kematiannya sebagai domba Paskah. Dulu saudara, sebelum Yesus muncul atau sebelum Yesus ada, ketika ada orang yang berbuat dosa dan orang itu minta supaya dosanya diampuni, maka orang itu harus membawa seekor anak domba, binatang anak domba. Lalu binatang anak domba itu akan diserahkan kepada Kohen Gadol. Lalu nanti Kohen Gadolnya itu akan menyembelih anak domba tersebut. Dan kemudian darahnya itu akan ditaruh di satu wadah. Lalu sama Kohen Gadol, darahnya itu akan diciprat-cipratkan di atas kaporet. Kaporet itu tutup pendamaian, yaitu tutup dari tabut perjanjian. Jadi di tengah-tengah kerup itulah darah itu akan diciprat-cipratkan. Nah orang kalau minta pengampunan, itu mesti saudara, bawa binatang anak domba, diserahkan Kohen Gadol, lalu anak domba itu disembelih, terus darahnya diciprat-cipratkan di atas kaporet. Itu pada saat Yesus sebelum muncul. Tapi setelah Yesus muncul atau setelah Yesus ada, darah yang dipakai untuk mengampuni dosa manusia sudah bukan darah binatang lagi, karena sudah diganti sama darahnya siapa? Darahnya Yesus sendiri. Maka inilah kenapa dikatakan Yesus itu menggenapi hari raya Paskah, karena kematian Yesus itu sebagai ganti binatang domba, sebagai korban penghapus salah atau penghapus dosa. Maka Yesus itu dijuluki atau disebut apa? Seha Elohim, domba Elohim. Yesus itu domba Elohim, anak domba Elohim, gitu loh. Karena Yesus, darah Yesus itu sudah menjadi ganti darah binatang sebagai darah penghapus salah atau darah penghapus dosa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kebangkitan Yesus, seharusnya kebangkitan Yesus itu diperingati dengan Yom HaBikurim atau hari raya buah sulung, karena di hari raya buah sulung ini Yesus menggenapi dengan menjadi yang sulung atau yang pertama bangkit dari kematiannya. Sulung itu kan artinya apa? Pertama. Anak sulung berarti anak keberapa? Anak pertama. Jadi disinilah saudara, Yesus itu menggenapi dengan kebangkitannya. Setelah 3 hari 3 malam, Yesus ada di dalam rahim atau perut bumi. Saat itu Yesus bangkit. Jadi kebangkitan Yesus seharusnya diperingatinya atau dirayakannya dengan hari raya Yom HaBikurim atau hari raya buah sulung, bukan dengan Paskah. Paskah sendiri itu artinya sudah juga bisa berarti Passover, yang artinya melewati. Passover itu juga bisa memiliki arti mengabaikan. Artinya ketika rumah-rumah orang Israel di kusen pintu rumahnya itu ada tanda darahnya,
maka malaikat maut Bapak Yahweh itu akan mengabaikan anak-anak sulungnya orang-orang Israel, dan malaikat Yahweh itu akan melewati rumah-rumahnya orang Israel, dan anak sulungnya tidak dibantai. Tetapi rumah-rumah orang Mesir yang tidak ada tanda darahnya, maka malaikat maut itu akan datang ke tempat itu, dan kalau di tempat itu ada anak sulungnya, maka anak sulungnya itu mesti mati, tidak bisa ditawar, saudara. Jadi dulu, untuk membedakan rumahnya orang-orang Israel pas zaman Pesah ini gampang. Mana rumahnya orang Israel dan rumahnya orang Mesir itu gampang. Saudara bisa melihat dari apa? Tanda darah yang ada di kusen-kusen pintu rumah-rumahnya orang Israel. Karena pada waktu itu Bapak Yahweh ngomong, setiap kusen-kusen pintu itu harus dikasih tanda darah di ketiga sisi, kanan, kiri, dan atas. Maka setiap malaikat maut yang melihat tanda darah itu, malaikat maut itu akan mengabaikan anak-anak sulungnya orang Israel. Artinya tidak akan dibunuh, tidak akan dibantai, tetapi akan dilewati begitu saja. Jadi sekali lagi, kalau kebangkitan Yesua seharusnya diperingati dengan Yom HaBikurim atau hari raya buah sulung, bukan Paskah. Jadi ini kejanggalan pertama, saudara, di dalam Paskah Kristen. Dikatakan janggal karena Paskahnya Kristen itu tidak sesuai dan tidak ditulis di dalam kitab suci. Lalu kejanggalan kedua dari Paskah Kristen adalah acaranya Paskah, tapi ucapannya apa ini? Happy Easter. Lah hubungannya apa? Gitu loh. Padahal kalau kita coba pakai bahasa Inggris bodoh, ya misalkan kita ini pakai bahasa Inggris bodoh, pakai bahasa Inggrisnya siapa itu? Sing inti dari inti itu loh, Pak Gundul itu loh. Ya, kita pakai bahasa Inggrisnya Pak Gundul ini. Kalau dipisah-pisah, Happy Easter. Happy itu apa artinya? Happy apa? Sukacita, seneng gitu loh. Nuansanya sukacita, nuansanya seneng. Easter apa? Astoret. Easter itu dari kata astoret. Jadi sebetulnya kalau orang pas Paskah mengucapkan Happy Easter, yang lagi diseneng-senengin siapa ini? Astoretnya, Easternya. Harusnya orang sampai di sini saja melek, saudara. Acaranya Paskah, Passover, tapi ucapannya Happy Easter. Ini kan sama saja nyenengin siapa? Si Esther gitu. Si Easter ini loh. Ya toh? Jadi aneh ini, saudara. Acaranya Paskah tapi ucapannya Happy Easter. Lah hubungannya apa? Tetapi sebetulnya ini juga satu kejanggalan yang tidak pernah disadari oleh kekristenan dan Katolik. Sekalipun ucapan atau salam itu saya katakan nampaknya hanya sekedar ucapan atau salam. Dan nampaknya itu satu hal yang sepele, kan cuman ucapan toh Pak, sepele toh Pak. Kenapa mesti dipermasalahkan? Ya jadi sekali lagi, ini juga satu kejanggalan. Sekalipun atau walaupun ucapan atau salam itu nampaknya sepele. Acaranya Paskah tapi ucapannya Happy Easter. Dan anehnya apa, saudara? Ketika ditanya Happy Easter itu artinya apa? Happy Easter itu artinya selamat Paskah Cilakadah. Ya. Ditanya Happy Easter artinya apa? Happy Easter artinya selamat Paskah. Ini kan cilaka ini. Ini kan aneh, saudara. Selamat Paskah. Kalau mau di bahasa Inggris kan apa sih? Happy apa? Happy Passover. Kok bingung, saudara? Ya. Selamat Paskah itu kalau mau di bahasa Inggris kan ya Happy Passover. Kok bisa jadi Happy Easter? Ini kan aneh. Tetapi anehnya kejanggalan ini tidak pernah disadari atau tidak disadari selama
bertahun-tahun sampai dengan detik ini. Sehingga dengan gagahnya ketika ada orang yang mengucapkan Happy Easter, orang banyak yang juga ikut-ikutan membalas, Happy Easter juga ya. Tapi waktu ditanya, lah Happy Easter itu artinya apa? Happy Easter itu artinya selamat Paskah. Inilah ngawur, saudara. Tidak ada kaitannya sama sekali. Ya saya pakai bahasa Inggris, bodoh sajalah. Bahasa Inggrisnya Pak Gundul itu. Happy itu sukacita atau senang. Easter itu dari Astoret. Berarti yang sedang diseneng-senengkan pas perayaan Paskah itu siapa? Astoret, si Esther ini saudara. Dan seharusnya kalau Paskah mengucapkannya itu Hak Pesah Syameah. Atau bisa juga apa? Hak Syameah Yom Pesah. Yang artinya apa? Selamat sukacita hari Paskah. Artinya apa? Ini artinya apa? Kok Paskah itu bukannya memperingati kematian Yesua, tapi kok di sini ada kata-kata sukacita. Loh, kalau peringatan kematian itu kan nuansanya duka cita, tapi ini kok sukacita. Hak Syameah Yom Pesah atau Hak Pesah Syameah ini yang artinya selamat sukacita hari Paskah. Ini artinya di hari peringatan kematian Yesua ini, di situ kita patut bersukacita karena dengan kematian Yesua jiwa kita itu diselamatkan. Jadi kita bukan sedang kurang ajar sama Tuhan. Kok Pesah yang katanya memperingati kematian Yesua, tapi ucapannya nuansanya apa? Sukacita. Lah memang ada ucapan selamat duka cita hari Paskah? Ada saudara? Tidak ada. Ya, di mana-mana selamat sukacita hari Paskah. Syameah itu artinya sukacita juga. Ya, seperti kata simha, gitu loh. Simhat. Maka simhat Torah itu artinya apa? Hari sukacita Torah. Ini juga dari akar kata yang sama. Maka Hak Pesah Syameah itu artinya selamat sukacita hari Paskah. Jadi kalau saudara ditanya, loh, Paskah itu nuansanya kematian, yang nuansanya duka cita, kok ucapannya sukacita? Saudara bisa menjelaskan. Ini artinya bahwa di peringatan Paskah yang adalah memperingati kematian Yesua ini, kita patut bersukacita karena dengan kematian Yesua itu artinya jiwa kita diselamatkan. Jadi yang kita sukacita ini itu apanya? Keselamatan jiwa kita, saudara-saudara sekalian. Melalui apa? Melalui kematiannya Yesua. Seharusnya ucapannya seperti ini, bukan Happy Easter. Nanti kita akan melihat lebih dalam soal Easter yang sangat syarat dengan penyesatan ini, saudara. Nah, tetapi anehnya kekristenan banyak yang sudah tahu ini. Tapi heran saya, kesalahan sepele soal ucapan ini sekalipun mereka sudah tahu, tapi masih dipakai sampai hari ini di dalam gereja. Yang saya heran begini, kenapa mengucapkannya tidak selamat Paskah saja? Kan lebih simpel, lebih gampang. Atau katakanlah kalau mau dibikin bahasa Inggris, apa tadi? Happy Passover. Kenapa tidak mengucapkan selamat Paskah atau Happy Passover? Tapi justru mengucapkannya Happy Esther itu tadi. Akan lebih tepat kalau mengucapkannya itu Happy Passover atau Selamat Paskah daripada mengucapkan Happy Easter. Nah, ini kejanggalan yang kedua, saudara. Kejanggalannya apa tadi? Acaranya Paskah tapi ucapannya Happy Easter. Lalu kita akan melihat kejanggalan yang ketiga. Kejanggalan yang ketiga adalah adanya telur
yang dibawa dalam perayaan Paskah yang kemudian disebut dengan telur Paskah. Nah, hubungannya apa coba? Telur sama Paskah. Di mana kitab suci pernah menulis setiap Paskah harus ada telur? Di mana saudara? Kitab suci ada menulis setiap Paskah harus ada telur, ada saudara? Tidak ada. Jadi kalau kita perhatikan ini sudah sangat-sangat keluar dari kitab suci. Tetapi heran saya, kesalahan ini masih tetap dipertahankan di dalam gereja sampai hari ini. Di sini saudara, saya yakin sekarang kita semakin bisa melihat bahwa kesalahan ini bukan semata-mata karena titah gereja. Kesalahan ini bukan semata-mata karena titahnya pemimpin gereja. Tapi perhatikan baik-baik, kesalahan ini karena ada spirit atau roh penyesatan yang menggerakkannya. Sampai-sampai kalau saudara perhatikan, yang paling melekat di pikiran orang, Paskah itu identik dengan telur Paskah. Secara khusus anak-anak. Ketika papa mamanya ngomong, "Dik, besok kita mau Paskah loh, Dik." Adik seneng enggak? Oh seneng, Pak, seneng, Mah. Loh kenapa kok seneng? Karena kalau Paskah ada apa? Telur Paskah. Jadi kalau saudara perhatikan, jelas di sini yang menggerakkan itu bukan semata-mata titahnya gereja atau titahnya pemimpin-pemimpin gereja. Tetapi kesalahan ini bergerak itu karena ada spirit atau ada roh yang menggerakkannya. Sampai-sampai kita membuktikan ketika perayaan Paskah yang paling lekat di ingatan orang, secara khusus ingatan anak-anak kecil itu apanya? Telur Paskahnya, bukan yang diingat itu kematian Yesuannya. Dan kalau orang peka, ketika Paskah itu justru identik atau paling diingat dengan telur Paskahnya, dan bukan dengan kematian Yesua atau juru selamatnya. Sebetulnya ini adalah satu upaya setan untuk mengaburkan atau menyingkirkan penebusan yang dilakukan oleh Yesua melalui kematiannya. Ya, jadi kalau orang peka, sebetulnya ketika orang itu mendengar kata Paskah dan yang pertama kali terbersit atau muncul di pikirannya, Paskah itu telur Paskah, Paskah itu kelinci, atau Paskah itu domba putih yang memegang tongkat dengan bendera warna merah. Sebetulnya saudara, ingatan seperti ini adalah satu ingatan yang ditanam setan yang berupaya menyingkirkan atau mengaburkan karya penebusan yang dilakukan oleh Yesua melalui kematiannya. Karena yang diingat apa tadi kalau Paskah? Telur Paskahnya, bukan kematiannya Yesua. Kalau saya renungkan, ini kasusnya sama persis seperti Santa Claus yang dimasukkan dalam Natal 25 Desember. Juga ini kasusnya sama persis dengan orang-orang dari iman seberang yang berusaha mengaburkan atau menyingkirkan karya penebusan yang dilakukan oleh Yesua. Maka mereka bikin statement apa? Yang disalib di kayu salib, kamu tahu? Yang dipercayai orang Kristen, yang disalib itu Yesua, itu salah. Sebetulnya yang disalib itu bukan Yesua, tapi cuman orang yang diserupakan seperti Yesua. Terus mereka bikin statement apa lagi? Kamu tahu? Sebetulnya Yesua itu tidak mati di kayu salib, tapi Tuhan mereka yang mengangkat mereka ke surga. Nah ini kan ngawur saudara. Ini saya sebut sebagai upaya-upaya
untuk menyingkirkan atau mengaburkan karya penebusan yang dilakukan oleh Yesus melalui kematiannya. Dan ini kasusnya sama juga dengan Santa Claus yang dimasukkan ke dalam Natal 25 Desember. Sudah Natalnya salah peringatan, masih ada Santa Claus yang tidak ada di dalam kitab suci, tapi dibawa-bawa dalam acara Natalnya. Sehingga setiap kali Natalan, yang paling melekat di ingatan orang, yang paling diidolakan orang atau anak kecil itu siapanya? Santa Clausnya. Justru bukan soal kelahiran juru selamatnya. Sekalipun kelahiran juru selamat kalau diperingati, dirayakan pas 25 Desember, itu salah kaprah, salah besar. Gitu loh. Tetapi katakanlah saya pakai konsep mereka, katanya 25 Desember memperingati kelahiran juru selamat. Tetapi pada faktanya, anak-anak justru lebih mengidolakan siapanya? Santa Clausnya. Karena Santa Clausnya bawa apa? Bawa karung yang isinya hadiah. Sehingga yang paling melekat di pikirannya anak-anak itu siapa? Santa Clausnya. Jadi saya mau memberitahu juga, kalau pas Natalan Desemberan, saudara jangan sekali-sekali foto sama Santa Claus, terus hai, ya. Itu apa begitu itu? Itu sudah ngawur, saudara. Dari dulu saya tidak pernah suka. Kalaupun saya foto tak bikin materi, gitu loh. Karena tak bikin materi. Lah wis ra ono model ya wis nganggo modele dhewe toh. Nyata kalau ada istri saya, anak saya tak suruh jadi model. Tapi itu tujuannya untuk materi, penggambaran. Ya sama seperti saya pas jalan-jalan sama siapa itu ya? Oh sama Yani kalau tidak salah. Ke mana? Nindian yang makan-makan itu apa? Tempat makanan itu apa? Pecinan itu. Semawis. Yani tak suruh fotono aku ki, ya ning ngarep warung jualan cumi-cumi sama babi. Ya fotonen, ora apa-apa. Karena mau tak bikin materi gitu loh. Yang kira-kira saya ingin dalam materi itu bertanya, kira-kira apa yang ada di pikiran saudara ketika saudara melihat foto ini atau melihat foto saya sedang ada di depan jualan sate babi sama apa ki jenenge? Oseng-oseng cumi lombok ijo. Ya kan? Wah, nanti kan akan muncul pikiran macam-macam. Lah, Pak Nino jari ini ngajar makanan kosher. Lah itu kok foto di situ? Loh, foto memang tidak boleh. Yang tidak boleh itu kalau makan, ya toh, kalau saya beli. Itu tidak boleh, saudara. Jadi jangan nanti pas Natalan 25 Desember, saudara biarkan anak saudara foto di bawah pohon Natal atau bersama Santa Claus Sinterklasnya. Karena itu nuansanya sangat penyesatan semua. Jangan juga Paskah, bulan-bulan Paskah ini, saudara ajak anak-anak saudara untuk foto dengan kelinci atau telur Paskah. Karena kita sudah diberitahu, nuansa penyesatannya di situ sangat kental sekali. Nanti saudara akan tahu, penyesatannya yang kental itu seperti apa, saudara akan tahu. Dan ini saya katakan sangat membahayakan iman banyak orang, saudara. Jadi saudara yang mendengar ini, kalau sekarang saudara itu sudah tahu bahwa Paskah yang saudara rayakan itu salah, ya saudara yang ada di luaran sana yang mendengarkan firman ini. Kalau kemarin beberapa hari yang lalu saudara merayakan Paskah, dan ternyata sekarang saudara tahu Paskah yang saudara rayakan itu salah, ya keluarlah dari kesalahan itu. Jangan saudara ikuti terus kesalahan itu. Ini akan sangat membahayakan iman saudara. Karena yang namanya komunitas, apalagi kalau kita ada di dalam sebuah komunitas, itu akan sangat berbahaya. Kalau kita tidak berani menjunjung tinggi iman kita yang sudah benar di dalam Bapa Yahweh, dan apa-apa yang kita lakukan sudah sesuai kitab suci,
saudara tidak berani menjunjung tinggi kebenaran itu, saudara bisa-bisa akan terbawa dengan komunitas yang keliru itu. Tetapi ingatlah satu hal, bahwa komunitas itu tidak pernah menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan saudara dan saya, yang menyelamatkan kita itu hanya Bapa Yahweh. Yesaya 43 ayat 11 jelas memberitahu, Anoki Yahweh we'en mipal ademosia. Akulah Yahweh, tidak ada juru selamat selain aku, selain Yahweh, tidak ada. Nah, Yahweh itu punya ketetapan hari raya yang harus dilakukan. Itu bisa saudara lihat di kitab Imamat 23 ayat 1 sampai 44. Satu perikop penuh pasal 23 itu membahas tentang 7 hari raya yang harus saudara rayakan. Jadi keluarlah dari kesalahan itu saudara-saudara yang mendengarkan firman ini, yang masih merayakan Paskah yang salah peringatan. Dan ini adalah kejanggalan yang ketiga. Kemudian kejanggalan yang terakhir atau kejanggalan yang keempat. Selain telur, ada juga kelinci yang dibawa-bawa dalam perayaan Paskah. Sebetulnya ada juga satu lagi yang namanya domba putih yang bawa tongkat dengan bendera segitiga merah, saudara. Yang simbol dari kebangkitan juru selamat, yang tidak nyambung sebetulnya. Tetapi yang paling melekat di dalam kekristenan, ini yang lebih saya bawa, saudara. Selain telur, ada juga kelinci yang dibawa-bawa dalam perayaan Paskah. Nah, siapa kelinci ini? Dan apa hubungannya antara Easter, telur Paskah, dan kelinci? Sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika unsur yang saudara lihat di depan ini, baik itu Easter, telur Paskah, dan kelinci, itu adalah unsur-unsur yang tidak firmaniah. Ketika unsur yang saudara lihat di depan ini adalah unsur-unsur yang tidak kitab suciah. Artinya ketika unsur ini tidak ada di dalam kitab suci. Nah, sebetulnya kalau ketiga unsur ini tidak ada di dalam kitab suci, lalu sebetulnya dari mana Easter, telur Paskah, dan kelinci ini? Kenapa ketiga unsur ini bisa masuk dalam ritualnya Paskah Kristen? Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama, kita akan melihat kisahnya bagaimana Easter, telur, dan kelinci itu bisa masuk dalam ritual Paskah Kristen. Kisahnya itu berawal dari orang-orang penyembah berhala di Mesir dan Persia yang menyembah dewa kelinci sebagai dewa seks, dewa kelinci sebagai dewa kesuburan, dan dewa kelinci sebagai dewa reproduksi. Dewa kelinci sangat dihormati dan disembah pada musim semi. Nah, karena kebangkitan Yesus itu juga terjadi di musim semi, dan kebangkitan Yesus dimaknai sebagai kehidupan baru. Jadi ketika Yesus bagi Kristen itu bangkit, itu dimaknai sebagai kehidupan yang baru, karena Yesusnya hidup lagi, bangkit dari kematiannya. Jadi karena kebangkitan Yesus juga terjadi di musim semi, dan kebangkitan Yesus dimaknai sebagai kehidupan baru, sama seperti kelinci-kelinci yang baru lahir. Maka sejak saat itu, kelinci atau ikon kelinci masuk dalam Paskahnya kekristenan. Jadi saudara, karena kelinci itu dilihat gairah seksualnya itu tinggi, karena kelinci itu dilihat sering kawin, maka kelinci itu dijadikan sebagai dewa seks dan dewa kesuburan, dan juga kelinci itu dijadikan sebagai dewa reproduksi, dijadikan sebagai barometer acuannya, gitu loh saudara. Dan penyembahan kepada dewa kelinci yang dilakukan pas atau bertepatan dengan kebangkitan Yesus
pada saat musim semi, disitulah kelinci itu kemudian dompleng masuk dalam ritual Paskahnya Kristen. Jadi awal mulanya seperti itu. Ini berangkat dari penyembahan berhala di Mesir dan Persia yang menyembah dewa kelinci sebagai dewa seks, kesuburan, dan reproduksi. Dewa kelinci ini sangat dihormati dan disembah hanya pada saat musim semi. Nah, karena kebangkitan Yesus itu juga bertepatan pas musim semi dan dimaknai sebagai kehidupan baru sama seperti kelinci-kelinci yang baru lahir. Maka sejak saat itu kelinci atau ikonnya kelinci masuk dalam Paskahnya kekristenan. Di sini saudara, kita semakin bisa melihat bahwa ada latar belakang yang tidak baik dari masuknya kelinci dalam Paskahnya kekristenan. Tetapi kenapa? Kalau latar belakangnya itu sudah diketahui, itu bukan latar belakang yang baik dan syarat dengan penyembahan dewa-dewa. Tetapi anehnya, ikon kelincinya, bahkan kelinci hidupnya, itu masih dipakai dan dihadirkan sampai hari ini di dalam perayaan Paskahnya Kristen. Anehnya justru tidak dihilangkan. Jadi saya mengatakan begini ini bukan berarti orang Kristen itu tidak tahu semua. Bukan seperti itu. Banyak di antara mereka yang juga tahu. Kalau latar belakang masuknya kelinci dalam Paskahnya Kristen seperti ini. Dari ritualnya bangsa pagan yang menyembah dewa-dewi. Satu di antaranya yang disembah adalah dewa kelinci, dewa seks, dewa kesuburan, dan dewa reproduksi. Karena bertepatan penyembahannya itu pas musim semi, bertepatan juga dengan kebangkitan Yesus Kristus, disitulah kelinci itu dompleng masuk di dalam Paskahnya kekristenan. Mereka tahu, saudara. Tetapi yang saya heran, yang saya tidak habis pikir, kenapa kalau sudah tahu latar belakangnya itu tidak baik, yang syarat dengan penyembahan dewa-dewa. Tapi anehnya ikon kelincinya, bahkan kelinci hidup itu dihadirkan dalam setiap perayaan Paskah. Bahkan saya pernah melihat, saya sempat berhenti memfoto satu gereja yang di depannya itu jelas-jelas terpampang patung kelinci yang besar. Sampai saya tak foto, saking lamanya moto saya diklakson mobil belakang. Dadat. Ya wes tak foto, saya pergi. Cuman yang saya cari tidak ada di dalam handphone saya lagi. Karena itu saya foto tahun 2023. Paskahnya mereka. Jelas di depan gereja itu ada satu patung kelinci, ikonnya kelinci yang sangat besar, dihadirkan dalam perayaan Paskah. Lah ini kan aneh. Mereka bukannya tidak tahu kalau masuknya kelinci itu syarat dengan penyembahannya dewa-dewa, syarat dengan kebiasaan atau ritualnya bangsa pagan yang menyembah dewa atau dewi. Tetapi kenapa mereka tahu, tapi itu tidak dihilangkan atau dihapus? Tapi kenapa Torah yang bicara jangan buat bagimu patung yang menyerupai apapun juga, itu justru dihapus dari Torah. Dan mereka bikin patung-patung, satu di antaranya bikin juga patung kelinci. Ini kan aneh. Yang firman yang benar malah dihapus, disingkirkan. Sabatnya yang benar Sabtu dirubah jadi Minggu. Tapi justru yang salah dimasukkan ke dalam gereja. Ini kan aneh, saudara. Tapi heran saya yang beginian pengikutnya banyak. Apakah dalam kesalahan itu nyaman? Of course saya katakan. Memang dalam kesalahan itu orang seringkali lebih nyaman tidak ketimbang di dalam kebenaran. Karena kalau di dalam kesalahan, orang itu akan ditolerir. Mau melakukan apa saja yang bahkan
tidak sesuai dengan firman, itu akan diizinkan. Maka mereka juga mengizinkan yang namanya ikhtiar. Berusaha dengan cara lain ketika menghadapi satu pergumulan sambil menunggu jawaban doanya. Tak ikhtiar ke dukun ya, sambil menunggu jawaban dari Tuhan Yesus, tak ke dukun dulu. Nanti sik-sikan dhisik ndi dukune apa? Yesuse. Nek dhisik dukune ya wis. Nek dhisik Yesuse ya puji Yesus, puji Tuhan. Kan begitu, Saudara. Karena memang di dalam kesalahan itu akan membuat orang lebih nyaman, gitu loh. Orang karena apa? Seperti kesalahan itu dipayungi secara tidak tertulis. Karena apa saya katakan tidak tertulis? Karena gereja mengetahui. Tetapi gereja mengizinkan atau melegalkan. Itu sama saja membuat orang itu nyaman dalam kesalahan. Tapi kalau dalam kebenaran, begitu orang jalan tidak sesuai dengan kitab suci, orang akan ketegur dengan firman. Biasanya kalau ketegur itu, kalau di telinga orang yang tidak dewasa rohaninya, nyaman atau tidak saudara di telinga? Tidak nyaman. Tapi yang model telinga dikili-kili ya, yang pas dikili-kili orangnya tertidur enak ya, dinina bobokkan. Oh ternyata minta tolong selain sama Tuhan Yesus, itu boleh sama ke paranormal atau dukun, sama orang pinter. Tinggal nanti duluan mana yang berhasil dulu. Nah yang beginian ini memang banyak dicari saudara. Maka Yesua itu memberitahu apa? Bahwa jalan yang lebar itu lebih banyak orang yang mau melewatinya. Tetapi jalan yang sempit tidak banyak orang yang mau. Jangankan orang di luar pengagung Bapak Yahweh. Orang percaya Bapak Yahweh dan Yesus saja tidak mau yang melewati jalan yang sempit. Jalan yang sempit itu bicara apa? Torah. Karena apa kok jalan yang sempit itu bicara tentang Torah? Karena Torah itu memiliki 613 mitzvot atau 613 aturan-aturan kehidupan. Sehingga dengan banyaknya aturan-aturan kehidupan ini akan mempersempit ruang gerak orang untuk melakukan dosa. Nah di situ orang tidak mau saudara. Maunya pokok nek melakukan dosa dibiarkan, gembalanya, pendetanya suruh tutup mata, pura-pura tidak tahu, gitu loh. Saya kalau mau model begitu saudara, aman saya. Saya tidak akan ditinggalkan jemaat-jemaat, termasuk jemaat yang berpotensi besar. Saya tidak akan ditinggal. Tapi syaratnya apa? Saya tutup mata. Yusalah, saya pura-pura tidak tahu. Sing penting persembahan perpuluhan masuk. Oh lah, kalau saya tidak bisa seperti itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, bahkan saya belum lama ini mendapatkan informasi. Saya difitnah orang, katanya saya pakai perpuluhan untuk entertain perempuan. Gila enggak saudara? Saya diplesetkan jadi nano-nano. Ya, jadi ini sekarang ada balada. Balada permen nano-nano, permen sugus, dan permen mentos. Katanya permen nano-nano ini sudah lengkap rasanya, kawin sama permen sugus. Tapi kurang semriwing, golek sing mentos. Loh padahal saya tuh nek beli mentos kurang semriwing. Saya itu kalau beli permen sing semriwing, saya itu sukanya Fisherman Friend, sing original, sing putih itu loh. Sing minyak nyegrak itu loh. Kalau saya batuk, tenggorokan saya tidak enak, tak makanin itu saudara. Itu, nah ini buktinya ini. Coba tolong dibaca. Ini mentos apa Fisherman? Fisherman. Kalau tenggorokan saya pas sakit, pas tidak enak, saya tak kasih makan ini. Semriwing enak, ya toh. Bahkan ini masih kurang ekstrim. Maka kalau orang mengatakan mentos itu kurang ekstrim. Wong saya kalau tenggorokannya tidak enak, saudara ngerti apa yang saya lakukan? Saya minum minyak kapak itu 10 tetes, saudara.
Ya tak tetes ke saya nggak begini tes sampai 10 tetes. Saya telan, tak gelontor air. Jadi kalau saya cuma difitnah sama permen Mentos ya kurang. Ya toh, kurang dahsyat. Gitu loh. Pakai minyak apa? Minyak kapak apa minyak bendo gitu loh. Ya, jadi kalau fitnah dengan dasar lah. Ya saya heran juga saudara ya. Saya bermaksud menanggapi, meluruskan, tetapi terimanya malah difitnah macam-macam. Ya, Pak Lukas difitnah macam-macam, orang-orang difitnah macam-macam. Saya difitnah katanya pakai perpuluhan untuk entertain perempuan. Nah ini kan sama saja ngomongin saya pakai perpuluhan untuk main perempuan. Loh saya itu setiap hari 24 jam sehari. 7 hari sama istri saya terus. Lah mainnya sama Mentos itu terus kapan? Ya, saya bingung juga. Gitu loh. Saya 24 jam sehari itu sama istri saya. Gitu loh. Setiap hari itu sama Sugus. Ngerti? Ya saya sama Sugus. Nano sama Sugus terus. Saya sekarang naik manggil istri saya, Gus. Tak panggil begitu saudara ya. Saya itu 24 jam sehari, setiap hari sama istri saya. Nggak pernah lepas. Apalagi kalau ke mall. Oh tak gandeng terus itu istri saya. Soalnya rata gandeng melebu-melebu mall. Bahaya toh. Melebu-melebu masuk toko-toko. Wah tak gandeng wae. Nah itu loh, itu bukti kalau saya itu 24 jam sehari selalu sama Sugus. Lah kok malah dibilang meh nyeruput Mentos. Nah, Mentos buat saya kurang. Fisherman saja yang strong begitu masih kurang. Saya pakai minyak kapak. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, wah ini saya pikir kenapa ya kok berlanjutnya seperti ini? Bukan satu kesadaran. Tetapi ya sudahlah. Saya ngomong-ngomong sama Pak Lukas, jarnoe, wis benae, jarne wae. Ya sudah, saya biarkan saja. Ya, kita kembali ke firman Tuhan saudara. Kita mau tekan di malan ki. Tekan Sugus. Nano. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini kita bisa melihat satu latar belakang yang tidak baik dari masuknya kelinci dalam Paskahnya Kristen. Tetapi kenapa ketika mereka mengetahui latar belakang itu tidak baik? Tapi justru kebiasaan itu masih diteruskan di dalam gereja dan tidak dihilangkan sampai hari ini. Ini kisah pertama, masuknya kelinci dalam Paskahnya Kristen. Lalu ada juga kisah masuknya kelinci dalam Paskahnya Kristen yang diceritakan begini saudara. Dulunya ada seekor burung besar yang ingin menjadi seekor kelinci. Nah, oleh Oestre yang adalah dewi musim semi, dewi kesuburan dan dewi kehidupan baru, burung besar itu dirubah menjadi seekor kelinci. Sehingga ketika burung itu sekarang menjadi seekor kelinci seperti ini, dia menjadi lebih produktif menghasilkan anak. Dan sebagai ungkapan terima kasihnya kepada Dewi Oestre, maka kelinci baru yang masih ingat kalau dulunya dia itu seekor burung dan menelurkan telur burung, bukan telur kelinci, muncul di musim semi selama perayaan Oestre dan mempersembahkan telur-telur yang indah untuk Dewi tersebut. Jadi kalau sekarang saudara melihat ada telur-telur yang dihias pas perayaan Paskah Kristen, itu sebetulnya berangkat dari ini. Ada seekor burung besar yang ketika melihat kelinci, dia kepingin, kok aku pengen jadi kelinci. Nah sama Dewi Oestre, dirubahlah burung itu menjadi seekor kelinci. Dan karena dia masih ingat kalau aku sekarang yang jadi kelinci, dulunya aku itu burung yang menelurkan telur burung bukan telur kelinci. Maka ini terus muncul
dalam perayaan Oestre, dan burung besar itu terus mempersembahkan telur-telurnya yang indah untuk Dewi Oestre, saudara-saudara sekalian. Jadi kalau sampai di sini, mungkin ada di antara kita yang bertanya-tanya, sejak kapan kelinci ngendok? Ya sejak ini. Saya yakin pikiran saudara dan saya itu sama. Kelinci kok ngendok? Kelinci kok bertelur? Ayo, ada yang terbius enggak? Ya, kelinci keluarnya telur. Wah, saudara sudah terbius itu berarti. Saya ya batin, kelinci kok ngendok? Kelinci kok bertelur? Oh, ternyata kisahnya dari ini, saudara. Dari Dewi Oestre ini yang merubah seekor burung besar menjadi seekor kelinci. Tapi ketika dia diubah menjadi seekor kelinci, dia masih ingat. Dulunya itu aku seekor burung yang menelurkan telur burung, bukan telur kelinci. Maka pada perayaan Oestre, setiap musim semi, ini juga perhatikan, ini selalu pada musim semi yang bertepatan dengan kebangkitan Juru Selamat. Kelinci itu terus mempersembahkan telur-telur yang indah untuk Dewi tersebut. Jadi kalau saudara bertanya sejak kapan kelinci ngendok, ya sejak ini saudara. Ya, kan aneh ini. Kelinci itu dari dulu beranak, ya toh, tapi ngendok, tapi itu dimasukkan dalam gereja. Wah, ini sangat parah sekali saya katakan saudara. Ya, ini sangat parah sekali. Ini bisa membahayakan iman umatnya loh. Ini bisa membahayakan iman orang-orang. Wong secara kodrat saja sudah dirubah gitu loh. Yang harusnya kelinci beranak jadi kelinci apa itu? Bertelur lah. Sejak kapan kelinci ngendok? Sejak kapan kelinci itu bertelur? Dan Oestre, inilah Easter atau Dewi Astoret. Dan inilah kenapa kita itu tidak boleh mengucapkan selamat Paskah dengan kata apa itu? Happy Easter. Inilah kenapa kita tidak boleh mengucapkan selamat Paskah dengan Happy Easter. Karena Happy Easter nuansanya alam dewa-dewi. Sedangkan dewa atau dewi itu ilahnya goyim. Ilahnya bangsa-bangsa atau orang-orang yang tidak percaya kepada Yahweh dan Yesua. Dan ilahnya goyim atau ilahnya bangsa-bangsa adalah apa ini? Berhala. Dan berhala itu siapa? Setan, saudara-saudara sekalian. Tapi sangat disayangkan, banyak orang-orang Kristen yang belum tahu latar belakang ini. Sehingga waktu Paskah, orang-orang Kristen itu justru rame-rame mengadakan lomba apa? Mencari telur Paskah. Nanti kalau sudah dapat telurnya, aku dapat 5 telur. Padahal dapat apa itu sebetulnya? Dapat setan. Lah ya toh? Lawang telur Paskah latar belakangnya dari situ. Dari penyembahan bangsa pagan. Bangsa penyembah berhala. Tetapi anehnya juga, kekristenan justru rame-rame mengadakan acara menghias telur Paskah. Padahal telur Paskah yang dihias dengan sangat-sangat indah, itu telurnya si kelinci yang lali kodrat. Ya, kelinci sing lali kodrat harusnya mana ngendok, dia melahirkan atau menelurkan telur-telur yang indah dan dipersembahkan kepada Dewi siapa ini? Dewi Oestre, saudara-saudara sekalian. Seharusnya orang-orang Kristen itu bertanya-tanya, di mana di dalam kitab suci ada kelinci? Bukan malah menghadirkan kelincinya asli atau ikonnya kelinci dalam perayaan Paskah. Seharusnya mereka bertanya-tanya, di mana ada kelinci di dalam kitab suci? Di mana ada kelinci atau ada telur saat Paskah? Itu seharusnya yang jadi pertanyaannya. Jangan malah terus menghadirkan telur lalu dihias pas perayaan Paskah.
Dan seharusnya juga orang Kristen itu bertanya-tanya, sejak kapan kelinci masuk dalam Paskah? Sejak kapan kelinci itu bertelur? Harusnya ini yang ditanyakan, jangan malah diikuti begitu saja. Jadi saudara yang mendengarkan firman ini, saudara jangan mengikuti begitu saja arusnya, karena ini sangat membahayakan iman saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah kejanggalan-kejanggalan dalam Paskah Kristen. Dan sekarang kita tahu bahwa latar belakang kejanggalan-kejanggalan ini tidak ada latar belakangnya yang baik sama sekali. Tetapi semua latar belakangnya itu tidak baik, karena semua latar belakangnya itu berangkat dari ritualnya bangsa pagan atau bangsa penyembah berhala yang menyembah Dewi Oestre dan menyembah dewa kelinci. Latar belakangnya itu sangat syarat dengan nuansa alam dewa, syarat dengan penyesatan. Dan ketika hari ini semua kejanggalan-kejanggalan itu diungkap atau disingkapkan saudara, maka ini artinya pengungkapan atau penyingkapan hari ini yang kita dengar, sebetulnya penyingkapan ini sedang mempersempit ruang gerak penyesatan. Jadi asal saudara tahu, ketika di tempat ini kita terus dibukakan penyingkapan-penyingkapan tentang segala sesuatu yang tidak benar di dalam iman percaya kita dulu, yang harus saudara ketahui, dibukakannya atau disingkapkannya segala sesuatu yang tidak benar ini tujuannya satu diantaranya itu untuk mempersempit ruang gerak penyesatan. Sehingga ketika penyesatan itu ruang geraknya semakin sempit, di situ akan semakin banyak orang-orang yang akan diselamatkan Bapak Yahweh. Amin. Ya, jadi ini akan otomatis. Tetapi ketika ruang penyesatan itu dibuka lebar-lebar, ya sudah, seperti kata Yesua tadi, yang lebih banyak dimasukin orang itu jalan yang lebar atau jalan yang sempit? Jalan yang lebar. Dan tidak kebetulan, Torah itu juga memberitahu, atau kitab suci dalam bahasa Ibrani juga memberitahu, kata jalan yang lebar itu ditulis dengan kata Rahaf Hapetah. Saudara abaikan dulu kata Hapetahnya, tapi saudara ambil kata Rahafnya. Kalau saya mengambil kata Rahaf, kira-kira saudara akan ingat dengan seseorang yang punya pekerjaan sebagai apa saudara? Seorang pelacur yang ada di kota mana? Yeriko. Rahaf itu adalah seorang pelacur Yeriko. Kalau kita renungkan, ini nubuatannya bisa sama persis. Kenapa pelacurnya itu yang ada di Yeriko namanya kok bukan Miriam, tetapi siapa? Rahaf. Dan tidak kebetulan kata jalan yang lebar dalam bahasa Ibrani ditulis dengan kata Rahaf Hapetah. Saudara abaikan dulu Hapetahnya, ambil kata Rahafnya. Ini sebetulnya sedang memberitahu kaitan antara Rahaf yang adalah pelacur Yeriko dan kata Rahaf yang artinya jalan yang lebar. Ini sedang memberitahu sama seperti Rahaf yang adalah seorang pelacur yang tubuhnya juga terbuka lebar untuk setiap laki-laki. Maka seperti itulah jalan yang lebar itu, yang lebih disukai orang untuk dimasuki, tapi untuk masuk ke jalan yang sempit, untuk masuk dalam kehidupan yang sesuai Torah, tidak banyak orang yang mau mengikutinya. Pertanyaannya, apakah ini kebetulan saudara? Tidak ada yang kebetulan di dalam iman percaya kita. Tapi kita ngerti ini, kita mesti melihat dari kitab suci yang berbahasa Ibrani. Ya, jangan malah mengatakan apa? Dan selalu saya perhatikan pengajar ini mengatakan apa? Kitab suci bahasa Ibrani itu sudah tidak ada yang asli, karena sudah dibakar pada saat pemberontakan Bar Kokhba. Saya katakan
betul. Kitab suci bahasa Ibrani secara khusus Hafrid Hakadasa, Injil, itu banyak yang dibakar pas pemberontakan Bar Kokhba. Tapi ingat, yang pertama, tidak semuanya terbakar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sekalipun kitab suci Hafrid Hakadasa itu dibakar pada pemberontakan Bar Kokhba, kitab suci yang dibakar itu sekarang ini sudah direstorasi oleh orang-orang Yahudi asli yang mengacu kepada sejarah pada zaman itu. Jadi direstorasi lagi. Jadi kalau alasannya mengatakan bahwa kitab suci bahasa Ibrani yang perjanjian baru itu tidak bisa dijadikan acuan untuk melihat tentang atau soal, ini secara khusus saya dengar soal perjamuan kudus yang pada waktu itu sudah saya luruskan bahwa 1 Korintus 11 kata sesering mungkin itu bukan ditulis dengan kata sesering, tapi dalam bahasa Ibrani ditulis dengan kata bekal seman. Bekal seman dalam bahasa Inggris itu ditranslate atau diterjemahkan dengan kata whenever. Kata whenever kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya setiap kali, bukan sesering mungkin. Tapi terus kitab bahasa Ibrani perjanjian baru yang dibakar dijadikan alasan. Lalu saya katakan betul dibakar pas pemberontakan Bar Kokhba. Tapi ingat, yang pertama tidak semuanya terbakar, yang kedua yang terbakar itu sudah direstorasi kembali. Ya, dipulihkan kembali, disesuaikan dengan sejarah yang terjadi pada zaman Yesus saat itu. Maka di sini membuktikan perjamuan kudus itu juga tidak dilakukan setiap hari, tetapi Yesus sendiri juga membuktikan dan menunjukkan bahwa dia hanya melakukan perjamuan kudus itu hanya pas pada perayaan Hamatsah atau roti tidak beragi. Berarti setahun sekali atau setiap hari? Setahun sekali, saudara-saudara sekalian. Jadi jangan alasanlah, ya, pakai alasan kitab suci bahasa Ibraninya sudah dibakar. Loh betul. Tapi kalau itu terus dijadikan alasan akan diketawain sama orang-orang Yahudi yang sudah merestorasi. Gitu loh, berdasarkan sejarah fakta yang terjadi pada saat itu. Jadi jangan mengada-ngada dan jangan dijadikan alasan gitu loh. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini termasuk penyingkapan-penyingkapan. Kemudian setelah kitab-kitab bahasa Ibrani, Hafrid Hakadasa itu direstorasi, muncul kita melihat juga kitab-kitab apa? Yang hilang. Yang hilangnya saya katakan dalam tanda kutip yang sebetulnya disembunyikan. Kita bisa melihat kitab Henok. Terus kitab apa lagi? Kitab Yaser. Kitab Esdras. Kitab Yobel. Kitab Mose yang menyingkap tentang baptisannya Adam. Itu juga sudah ditemukan. Kok bisa ditemukan? Kenapa? Karena kita mau mencari. Karena kita kepingin ngerti. Kita haus dengan kebenaran. Kita pengen ngerti yang disembunyikan apa, yang disembunyikan itu apa lagi, gitu loh. Karena mendekati waktu kedatangan Yesus ini, segala sesuatu yang dinubuatkan Bapak Yahweh melalui Daniel, yang dikatakan meteraikanlah kitab itu dan sembunyikanlah. Itu memang harus tersembunyi dulu, saudara. Tetapi kalau tersembunyi, kita boleh tidak mencari, saudara? Boleh. Kita boleh mencari, kita minta Roh HaKodes hikmat. Kasih saya hikmat. Kenapa? Saya ambil contoh. Di perjanjian baru yang orang Kristen sebut. Ada baptisan Yohanes. Sehingga orang-orang Yahudi menolak. Orang Yahudi tidak menerima baptisannya Yohanes. Karena apa? Di Torah tidak ada baptisan
semacam baptisannya Yohanes. Siapa bilang? Ternyata kitab Mose membuktikan bahwa Adam itu dibaptis sendiri oleh Bapak Yahweh. Lah berarti tidak menggenapi dong. Adam yang baptis Bapak Yahweh, Yesus yang baptis siapa? Yohanan. Siapa bilang tidak menggenapi? Ingat, ketika Yesus dibaptis, muncul dari air. Saat itu, Bapak Yahweh itu turun dalam wujud apa? Burung merpati. Siapa pertanyaannya burung merpati itu? Bapak Yahweh sendiri. Ini sama seperti fenomena tiang api dan tiang awan. Yang adalah Bapak Yahweh sendiri juga. Jadi sama. Ketika di dalam kitab, di dalam Hafrid Hakadasa atau orang sebut perjanjian baru. Ada kalimat yang dikatakan Adam yang terakhir. Yesua itu disebut sebagai Adam yang terakhir atau Adam kedua. Maka genaplah. Kalau Adam yang terakhir atau Adam kedua Yesua itu dibaptis, karena Yesua menggenapi Torah. Torahnya ngomong apa? Adam pertamanya juga dibaptis oleh Bapak Yahweh sendiri. Jadi kalau kita itu sebetulnya sedikit-sedikit tidak beralasan dibakar, hilang, musnah. Kita mau mencari, kita minta hikmat, ya kita akan dikasih, saudara. Wong pepatah dunia saja mengenal satu pepatah atau ungkapan yang dikatakan apa? When there is a will, there is apa? A way. Di mana ada kemauan, di situ selalu ada jalan. Sebetulnya ungkapan ini kan memberitahu kita, kalau kita itu mau mencari, maka Bapak Yahweh akan menunjukkan atau tidak? Menunjukkan. Sama seperti orang dari iman seberang. Ketika mereka berdoa, Ikdina sirotol mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Yesus menunjukkan atau tidak? Menunjukkan dengan berkata apa? Anoki hadereh, waha emet, waha hayim. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yang ini artinya Yesua itulah sirotol mustaqim, jalan yang lurus yang kamu cari selama ini. Tinggal sekarang kamu bagaimana? Kamu mau minta ditunjukkan terus atau ikut sama petunjuknya itu? Atau ikut sama jalannya? Ini sudah ada jalannya loh. Kamu bilang setiap kali kamu berdoa 5 kali dalam sehari, kamu mengatakan tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus yang pertama bisa berbicara tentang kebenaran. Segala sesuatu yang benar. Tetapi tidak dipungkiri juga jalan yang lurus itu juga berbicara tentang jalan kemana? Sorga. Itu yang mereka cari. Nah Yesus itu jawab, akulah jalan. Tidak cuma jalan, aku itu juga kebenaran. Jalan yang lurus. Lurus itu berarti benar atau salah? Benar, gitu loh. Aku itu jalan yang benar, tapi tidak hanya jalan yang benar, tapi aku itu jalan menuju kepada kehidupan. Tidak ada orang yang sampai kepada Bapa di sorga tanpa melalui Yesua, tanpa melalui aku itu, tanpa melalui Yesua. Jadi segala sesuatu, Bapak Ibu Saudara sekalian, coba saudara renungkan. Ya. Saya ajak saudara cooling down sebentar. Coba saudara renungkan. Segala sesuatu kalau kita itu mau minta sama Bapak Yahweh, Bapak Yahweh itu akan kasih atau tidak? Jawab sing tegas. Mesti kasih. Apalagi Yesua itu sudah ngomong apa? Sya'alu. Sya'alu artinya apa? Mintalah. Dan itu diberikan kepadamu. Yesus akan ngomong begitu. Kira-kira pertanyaannya begini. Mungkin atau tidak Yesua menyangkali ucapannya sendiri. Yang saya maksud begini. Pada saat Yesua ngomong sya'alu, mintalah. Dan itu diberikan kepadamu. Terus pas kita minta, kita tidak dikasih. Mungkin tidak kira-kira saudara? Jelas tidak mungkin. Jadi intinya kita mesti apa? Minta gitu loh. Jadi jangan memakai alasan ini itu kitabnya dibakar kek,
sudah tidak ada. Kalau alasannya seperti itu masih dipakai, saya justru kasihan nanti akan diketawain orang-orang Yahudi yang merestorasi kitab itu. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi, hari ini kejanggalan-kejanggalan tentang Paskah Kristen itu sudah disingkapkan dan diungkapkan Bapak Yahweh kepada kita. Dan ketika hari ini, semua kejanggalan-kejanggalan ini disingkapkan atau diungkapkan. Ini artinya penyingkapan-penyingkapan dan pengungkapan-pengungkapan ini akan mempersempit ruang geraknya penyesatan. Sehingga ketika ruang geraknya penyesatan itu semakin hari semakin dipersempit dengan disingkapkannya kebenaran-kebenaran, maka di situ pasti akan semakin banyak orang-orang yang diselamatkan Bapak Yahweh. Amin. Semakin banyak orang yang akan masuk dalam barisan orang-orang yang akan diselamatkan oleh Bapak Yahweh. Sehingga nanti saudara dan saya, kita tidak akan sendirian, saudara. Ya, saudara dan saya, kita tidak akan sendirian di rapture. Ya, saudara memangnya tidak rindu suami, istri, anak-anak saudara, keluarga saudara yang belum percaya Bapak Yahweh, saudara rindu tidak di rapture semua, saudara? Saya yakin saudara punya kerinduan yang sama dengan saya. Gitu loh. Terkecuali orang yang saya ceritakan itu, ya toh, yang orang tuanya dititipi bondo, pamah, titip ya, soalnya aku mau di rapture. Ini enggak benar. Harusnya papa mamanya dirangkul, dikenalkan Bapak Yahweh. Loh sudah, tapi enggak mau. Ya terus, jangan berhenti. Caranya bagaimana? Setiap hari mulai setelkan lagu-lagu Ibrani, ya toh? Karena kitab suci memberitahu apa? Iman itu timbul dari mana? Pendengaran. Kalau setiap hari yang didengar lagu Ibrani, kira-kira kebenaran itu bisa masuk atau tidak, saudara? Bisa, gitu loh. Pasti bisa masuk. Mulai nanti setelah setiap hari dengarnya lagu Ibrani, pasti orang yang asing dengan lagu Ibrani akan bertanya-tanya, kisah jane lagu apa toh? Kok lagu ini model padang pasiran ngono ki? Itu lagu apa sih sebetulnya? Oh, itu lagu Ibrani masuk, ya toh? Nah, nanti dijelaskan, lah kok nyetelmu lagu-lagu model padang pasiran ke dangdutan apa? Loh, bukan dangdutan. Itu lagu-lagu akar iman kita, Papa, Mama. Jelaskan, nah akar iman kita itu dari Ibrani. Tuhan yang kita sembah seharusnya Bapak Yahweh dan Yesua. Juru selamat kita. Harusnya begini. Bukannya malah dititipi bondo. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sambut. Karena waktu-waktu ini kebenaran itu terus disingkapkan. Yang tujuannya untuk apa? Untuk mempersempit yang pertama ruang gerak penyesatan. Yang kedua, dengan ruang gerak penyesatan itu dipersempit, maka akan semakin banyak orang-orang yang akan diselamatkan Bapak Yahweh. Dan tidak menutup kemungkinan, saya percaya, orang-orang yang akan diselamatkan adalah keluarga saudara dan saya juga. Amin. Amin. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Kita tunduk di dalam doa. Kita akhiri firman pada pagi hari ini. Haleluya.